Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga semoga cita-cita teman-teman semua bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini, alhamdulillah aku bisa share aktivitas lagi setelah 2 hari yang lalu. Aku nggak ada upload video, baru kemarin aku bisa upload lagi karena kemarin tuh aku nggak sempat sama sekali dubbing. Jadi akhirnya ada 1 hari yang aku nggak bisa upload video. Aku tuh kepengennya bisa konsisten ya teman-teman buat upload video di setiap jam 9 pagi. Tapi jujur memang kalau mau konsisten tuh nggak mudah dan nggak segampang itu. Tapi aku tetap berusaha untuk bisa konsisten supaya aku juga bisa maju seperti teman-teman yang sudah berhasil di YouTube. Nah, ini kegiatan aku siang hari, aku angkat-angkat pakaian dulu. Sekali lagi jangan salfok sama aku yang pakai kacamata hitam ya teman-teman. Harinya panas banget dan silau. Nah, hari ini nih hari Jumat, Pak suami ada di rumah, anak-anak juga pada ada di rumah, si kakak juga libur kerja. Jadi hari ini tuh Pak suami nggak kemana-mana. Biasanya kalau hari Jumat tuh kadang-kadang karena beliau itu montir, bisa dipanggil pelanggan gitu ya teman-teman buat ngebetulin mobil di rumah pelanggannya gitu. Tapi karena hari ini beliau tuh sakit gigi dan nggak bisa apa-apa, jadi ya rebahan aja di rumah. Udah minum obat sih teman-teman, tapi kayaknya sakit gigi yang kali ini tuh parah banget, udah rusak banget gitu giginya. Satu-satunya jalan memang harus cabut. Cuma aku tuh punya satu langganan dokter gigi yang alhamdulillah cocok di kami sekeluarga. Cuma kalau mau pesan tempat itu agak lama teman-teman, karena beliau sangat sibuk dan sangat banyak pasiennya. Sementara dalam 1 hari beliau tuh cuma ngambil 3 pasien. Jadi kalau kita mau berobat dengan beliau itu kita harus telepon dulu supaya bisa dapat di tanggal berapa gitu, baru kita bisa berobat. Cuman jadi sementara ini Pak suami minum obat aja dulu sambil menunggu. Sudah aku ini sih udah aku daftarkan untuk tanggal 7 bulan depan. Ya mudah-mudahan gak sakit lagi lah giginya sambil minum obat ini ya teman-teman. Minta doanya supaya Pak suami bisa cepat sembuh giginya. Kembali ke video, setelah aku angkat-angkat pakaian, ini di siang hari ya teman-teman. Setelah aku angkat-angkat pakaian, terus aku lipat-lipat pakaian juga. Ini langsung aku lipat, kenapa? Karena kalau langsung dilipat tuh sebenarnya dia lebih rapi ya, karena baru diangkat dari jemuran itu kan masih belum kusut gitu bajunya, jadi langsung mau aku lipat aja. Tapi aku kalau pakaian itu setelah diangkat dan dilipat nggak dipakai ya teman-teman, aku makainya besok supaya dia dingin dulu baru dipakai. Ini aku ngelipatnya di kamar. Aku ngambil tempat yang agak di sudut kecil karena sudut di belakang aku itu ada Pak suami lagi tidur. Dan juga kenapa hari ini aku ngelipat pakaiannya itu di kamar, karena harinya panas banget dan hari ini terpaksa aku ngidupin AC siang hari ya teman-teman. Biasanya untuk menghemat listrik aku tuh nggak pernah ngidupin siang kecuali benar-benar penting, tapi ini aku hidupin. Dan itu juga karena tadi tuh ada Pak tukang AC yang perbaiki AC, karena kemarin tuh setelah dicuci dia nggak dingin. Jadi aku panggil lagi si bapaknya datang, ada alat yang diganti. Nah ini sekaligus nyobain AC-nya. Nah ini setelah aku bangun tidur, ternyata Pak suami tuh sudah nggak ada di kamar ya teman-teman. Nggak tahu kemana, nggak ada bilang juga, dan aku juga nggak nanya-nanya sama orang rumah dia kemana, karena sebelumnya tuh ada kakaknya nelpon, jadi kemungkinan dia ke tempat kakaknya. Jadi aku mau beres-beresin dulu bekas tempat tidur siang ini. Setelah itu aku mau nyapu-nyapu. Nah itu ada TV di pojok kamar. TV-nya itu sebenarnya mau aku hidupin di kamar ya teman-teman, maksudnya buat nonton di kamar gitu. Tapi sampai saat ini aku tuh masih belum beli set top box-nya, karena kan di daerah Palangkaraya aku nggak tahu di sebelah mananya itu apakah masih terima TV
anten atau enggak, tapi yang jelas di rumahku ini sudah enggak, jadi sudah semut semua gitu ya teman-teman. Jadi kalau mama di kamar dia pakai TV kabel, karena TV kabel kemarin tuh aku hubungin orangnya nggak bisa di paralel, jadi akhirnya aku nggak punya TV deh di kamar. Lanjut aku mau nyapu-nyapu. Setelah aku bersih-bersih kamarnya, setelah bersih-bersih tempat tidurnya, aku mau nyapu dulu. Hari ini mama nggak ada di sore hari ya teman-teman, karena pergi ke rumah temennya. Jadi nyapu-nyapunya ini aku yang ngerjain. Biasanya kalau bagian sapu menyapu ini selalu mama yang ngerjain. Aku tuh nggak sempat mau ngambil kerjaan nyapu karena selalu diambil beliau pada saat aku lagi masak atau aku lagi apa gitu sibuk yang lain atau lagi cuci piring, tiba-tiba rumah udah kesapu aja gitu. Jadi hari ini karena mama lagi nyantai di rumah temannya, semua pekerjaan aku yang ambil alih. Sebenarnya aku tuh lebih seneng kalau mama tuh lebih banyak istirahatnya ya teman-teman, tapi yang namanya orang tua yang memang dari dulu itu memang kerjaannya tuh dikerjain sendiri di rumah, jadi kayaknya kalau diem tuh nggak bisa teman-teman. Jadi selalu aja cari kerjaan walaupun kerjaannya ya ringan. Mama tuh umurnya sudah 65 tahun ya teman-teman, jadi kalau dilihat dari badan tuh seger karena beliau memang lincah, tapi yang namanya umur 65 tahun tetap aja kita harus waspada. Karena umur segitu ya kalau aku bilang sih sudah sepuh ya teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau pagi bangun tidur gitu ya, aku bilang sama mama istirahat aja, senang-senangin diri aja, mau sambil nonton kah atau mau sambil sarapan, bawa ke kamar juga nggak apa-apa. Kalau memang nggak sanggup atau nggak tahan ngeliatin aku yang kerja wirawiri di dapur, aku bilang gitu sama mama, tapi tetap aja nggak mau, tetap aja aku dibantuin ini dibantuin itu. Jadi ya udah, sekarang aku biarin aja, yang penting mama seneng, mama bahagia, udah gitu aja. Ruangan kecil ini adalah ruangan tempat aku ngerajut biasanya teman-teman. Jadi etalase barang-barang rajutan aku tuh akunya naruh di sini. Tapi karena sekarang aku lagi vakum ngerajut, aku lagi nggak tahu nih moodnya lagi kemana-mana. Jadi aku tuh lama udah nggak ngerajut, jadi ruangan itu tuh ya berantakan terus ya teman-teman, karena nggak, kalau mau dibetulin, kalau mau dirapikan juga nanti aku mau cari barang tuh susah. Jadi ya udahlah aku biarkan apa adanya. Lanjut aku mau bersihin dapur, aku mau lap-lap meja, aku mau nyapu-nyapu juga. Nah ini aku keluarin dari tudung saji apa-apa makanan yang memang sudah habis. Dan itu ada nasi dingin yang tadi pagi aku keluarkan dari Magicom karena aku masak nasi baru. Tadinya aku taruh di bawah tudung saji itu ya teman-teman. Nah itu karena nasi di Magicomnya sudah mulai kosong, nasi yang tadi pagi aku masukin lagi supaya anget, karena kan nasinya itu sebenarnya masih bagus, memang masih biasa dimakan gitu, cuman karena dingin aja aku masukin lagi ke Magicom. Dan untuk air minum kami pakai air galon tapi dipindahkan ke teko-teko gitu ya teman-teman. Jadi aku ngisi air minum juga. Untuk bagian yang di sebelah sana di meja kecil itu aku ngisinya 2. Terus kalau yang hijau tadi itu tempat biasa mama duduk, jadi aku taruh 1 juga di situ. Selanjutnya aku mau beresin bekas cuci piring aku. Piring-piring yang udah aku cuci maksudnya. Mau aku masukin ke dalam lemari lagi karena udah pada kering. Yang tadinya ada di rak piring untuk tirisan itu, jadi aku masukin lagi ke dalam lemarinya. Nah ini si Emong ngejar-ngejar minta makan, jadi aku kasih makan dulu. Satu-satunya kucing yang ada di rumahku sekarang ya teman-teman, setelah semua kucingku tuh pada mati, jadi tinggal si Emong ini aja. Nah setelah bersih-bersih meja, setelah ganti setelah ngisi air, sekarang aku mau nyapu-nyapu dapur dulu sebelum aku beraktivitas yang lain. Kalau nyapu si Emong ini suka ganggu ya teman-teman, jadi dia tuh suka ngejar baju yang berkibar-kibar itu, terus ngejar sapunya juga, kadang minta disapu bulunya gitu ya teman-teman, nakal banget dan lucu ya teman-teman buat hiburan kami di rumah. Sekarang aku mau masak, aku tuh mau ngambil ikan dulu di kulkas. Aku mau goreng ikan lele aja sore ini.
Hasil food prep aku kemarin, aku beli lele nggak nyampe 1 kilo. Nah ini mau aku goreng. Sementara aku lagi ngerendam ikannya supaya lepas gitu ya teman-teman, karena kan dia beku. Aku tuh mau nyalin santan dulu. Jadi tadi pagi tuh mama marut kelapa 1, terus diperas santannya. Karena tadi pagi nggak sempat masukin ke freezer, akhirnya santannya dimasak dulu. Nah setelah dimasak sudah dingin baru dimasukin ke freezer. Kalau ada santan kayak gini enak ya teman-teman. Jadi kalau besok-besok tuh mau mau kita masak yang bersantan-santan tuh kita udah nggak perlu pergi beli lagi, karena kita udah punya stok santan. Untuk stok santan yang ini aku jadikan satu, santan kental dan santan encernya ya teman-teman. Kalau biasanya kalau kita masak itu kan santan kental sama santan encernya itu dipisah. Yang direbus dulu tuh santan encernya. Nanti kalau udah mau mateng baru dimasukin santan kentalnya. Kalau dalam kondisi normal. Tapi karena ini tadi dimasak terus mau dimasukin ke dalam freezer, mau disimpan, aku jadikan satu aja supaya nggak ribet. Aku mau siap-siap masak, tapi sebelumnya aku mau bersih-bersihin area dapur ini, terus aku mau nyalin sayur juga. Tadi pagi tuh mama yang masak ya teman-teman, masak sayur pakis atau yang di sini kami sebut kelakai. Itu dimasak santan sama mama. Terus sore ini karena sayurnya masih banyak, aku hanya goreng tahu dan goreng ikan aja. Tapi nggak lupa juga aku bikin sambal. Aku biasanya bikin sambal tuh sambal tomat tapi dikasih terasi dikit ya teman-teman. Tapi kalau mama yang bikin sambal, mama tuh jarang bikin sambal tomat. Mama lebih suka cabai, bawang merah, bawang putih 1 dengan terasi gitu. Kalau aku pasti ada tomatnya. Karena aku tuh kalau bikin sambal cabenya banyak. Kalau mama tuh bikin sambal memang nggak pedes, cabenya dikit, dan itu pun kadang-kadang cabai rawitnya dicampur pakai cabai keriting supaya kelihatan merah tapi nggak pedas sama sekali. Kalau aku yang bikin sambal, aku tuh sukanya pedas, tapi aku juga suka agak asam, jadi makanya aku tambahin tomat. Dan kalau aku bikin sambal tuh aku pasti pakai gula ya teman-teman, walaupun seujung sendok, sedikit aja sih sebenarnya memang, tapi emang kalau menurut aku sih naikin rasa. Nah ini aku sambil-sambil ya teman-teman, sambil goreng ikan juga, sambil bikin sambal juga, karena harinya udah sangat-sangat sore. Aku tuh kalau masak sore pasti lewat dari asar ya teman-teman, sekitar jam 3-an gitu. Jadinya aku tuh harus gerak cepet supaya supaya ngejar waktunya sebelum maghrib udah kelar gitu teman-teman. Tapi memang kalau masak sore ini biasanya nggak terlalu yang ribet-ribet banget sih, karena yang ribet-ribet itu kan sudah pagi. Jadi yang sore ini biasanya aku tuh cuman kalau kehabisan sayur ya aku masak sayur dikit, kalaupun enggak, kalau sayur pagi itu sudah masih ada, aku tuh cuman goreng ikan aja, terus tambahan paling goreng tahu gitu aja ya teman-teman. Lanjut aku mau cuci-cuci piring lagi, karena seperti biasa cuci piring itu pasti selalu banyak. Teman-teman gitu juga nggak sih? Atau bisa menghemat gitu ya pemakaian barang-barang kalau pas lagi masak? Kalau aku tuh jujur, kalau masak nggak bisa yang barang-barang itu sedikit. Kadang-kadang mama juga protes, kenapa sih katanya kalau masak itu barang-barang mesti banyak yang dipakai. Aku tuh ngerasa lega aja gitu ya teman-teman, kalau misalnya kita mau ngambil lagi, kecuali kalau pas lagi aku rajin bisa tuh sambil nyuci, nanti yang dicuci dipakai lagi, nanti terus kelar dicuci lagi. Tapi kok kayaknya perasaan aku kok agak capek gitu ya, sudah ngerjain ini, ngerjain itu, terlalu multitasking gitu kalau menurut aku sih secara pribadi. Tapi semua balik lagi ke masing-masing orang ya teman-teman. Ada beberapa orang yang memang kalau kerja apa-apa tuh bisa lebih hemat tempat dan hemat wadah.
Dan ini dia menu sederhana kami ya teman-teman. Ada tahu goreng, ada ikan lele goreng, terus ada sambal dan pakai sayur kelakai santan yang tadi pagi dimasak sama mama. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur dengan apapun yang sudah menjadi rezeki kita. Sekarang aku mau nyantai, aku mau makan pepaya dulu karena kemarin aku beli pepayanya lumayan banyak, jadi semuanya tuh aku masukin ke dalam kulkas. Jadi walaupun kulitnya kuning tapi matengnya tuh dalamnya masih biasa aja ya teman-teman, nggak lembek-lembek banget gitu, cuman kuning di kulitnya aja. Oke deh teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video ini, udah nonton video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe video aku. Dan yang belum subscribe, jika berkenan bantu aku supaya channel aku bisa lebih maju lagi daripada sekarang dan bisa maju seperti channel teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.